Kita ini adalah anak yang pemberani, anak yang percaya diri, dan anak yang mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Farabi akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia ya. Setelah kita di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian kita akan masuk di bab keempat ya di bahasa Indonesia ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada tema keempat ini kita akan membahas tentang berbagai pekerjaan ya. Berbagai pekerjaan apabila kita lihat di buku di halaman keberapa ya? Di halaman ke-45 di sana ada orang yang sedang bercerita dengan menggunakan media boneka. Di sana di sana terdapat berbagai macam buku ya. Kemudian ada anak-anak yang mendengarkan. Nah, di sini bisa dipastikan kalau ada kakak-kakak yang pegang boneka sambil bercerita itu artinya dia seorang yang berprofesi sebagai pendongeng atau orang yang suka membacakan cerita ya. Di sini makanya temanya tentang berbagai pekerjaan. Tujuan pada pembelajaran tema keempat ini nanti kita akan menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Nah, di sini yang kedua kita juga nanti akan mengkomunikasikan pendapat tentang isi buku secara lisan dan tulisan. Kemudian keempat nanti akan meringkas isi buku cerita, dan keempat kita akan mempelajari tentang penggunaan tanda titik dua. Tujuan pembelajaran yang Parobi baca ini bisa dilihat di halaman 45 di pojok kanan sebelah atas ya. Nah, di sini pada pembahasan tema 4 ini kita akan menggali informasi dari ulasan buku sastra. Jadi ulasan itu menceritakan tentang sebuah buku ya. Nah, di sini di halaman 46 di sana ada pertanyaan bagi kita semua. Pernahkah kamu membaca sebuah buku sastra seperti cerita rakyat, dongeng, atau novel anak? Kita pernah nggak baca buku cerita? Kalau pernah, misalkan buku tentang Malin Kundang, atau buku tentang Sang Kuryang, atau buku-buku yang lainnya tentang kisah-kisah dongeng atau novel anak. Nah, kira-kira informasi apa yang kita dapatkan dari cerita-cerita itu? Misalkan dari cerita Malin Kundang. Malin Kundang itu kan dikenal sebagai sosok anak yang tidak berbakti kepada orang tua, atau anak ini sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Karena tidak mau nurut, akhirnya dikutuklah menjadi batu. Pesan yang tersampaikan dari kisah itu adalah supaya kita tidak seperti Malin Kundang. Dan biasanya buku ini untuk semua kalangan. Artinya tidak hanya untuk anak-anak, remaja dan dewasa, tapi untuk semua umur. Pada halaman 47 di sana ada tentang menggali informasi dari ulasan buku sastra ya. Nah, di sini menggali informasi dari ulasan buku sastra. Di sini isi atau bagian-bagian dari ulasan buku sastra itu meliputi apa saja ya? Di sini yang pertama data atau identitas buku. Jadi yang pertama itu data atau identitas buku. Seperti yang pertama judul bukunya tentang apa. Kemudian yang kedua di sini ada penulis.
Penulisnya siapa ya? Kalau di sini di buku kalian ada, di sana ada cerita tentang Aji Saka judulnya. Kemudian penulisnya juga bernama Saiful Ashari. Bisa dilihat di halaman pertama, di balik halaman pertama atau di bagian cover biasanya suka ada penulisnya siapa. Kemudian penerbit. Penerbit itu yang mencetak buku ini siapa dan di mana. Biasanya perusahaan penerbit ya, PT Elex Media. Kalau buku paket kita ini yang kita pegang sekarang itu adalah Airlangga ya penerbitnya. Di sini di Jakarta katanya. Tebal bukunya ada 24 halaman. Kalau buku ISPS Bahasa Indonesia ini ada berapa halaman tebal bukunya? 166 halaman ISPS ini ya. Jadi tebal bukunya 166 halaman, berikut daftar isi dan lain-lain. Tahun terbitnya ini tahun 1999 tentang Aji Saka ini. Kalau Airlangga ini tahun terbitnya, jadi ini tahun 2016 bulan Juli. Di sana dipenulis di halaman di lembar ketiga ya, di lembar ketiga ada. Nah di sini tentang Aji Saka ini ternyata di tahun 1999. Dari covernya ini tentang sebuah cerita ya, tapi kalau cover saja biasanya ada yang suka langsung kita tangkap, tapi ada juga yang bikin penasaran atau belum kita tahu alur ceritanya seperti apa. Nah di sini yang kedua, penjelasan atau ringkasan isi buku. Jadi di sini menggali informasi dari ulasan buku sastra ini. Yang kedua, kalau tadi kita mencari tahu tentang data dan identitas bukunya, kalau yang kedua di sini penjelasan atau ringkasan isi buku. Buku ini yang 14 halaman ini ya, yang 24 halaman ini kira-kira menceritakan tentang apa? Nah, di sini akan dibahas tentang Aji Saka ini. Nah, di buku juga ada ya tentang Aji Saka ini. Nah, buku cerita Aji Saka di sini merupakan, kalau di buku di halaman 47 ya, merupakan salah satu buku dongeng dari seri anak Aji Saka. Merupakan cerita tentang seorang pemuda yang tinggal Medangkawit. Aji Saka mempunyai kesaktian dan suka menolong. Pada buku diceritakan bahwa suatu hari Aji Saka bertemu seorang bapak tua yang sedang diserang penyamun di hutan. Bapak tua itu menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di desa tempat tinggalnya, yaitu di Medang Kamulan. Di sana ada seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar yang sangat buas dan suka memakan manusia setiap hari. Ini cerita ya, bukan beneran kayaknya. Setelah mendengar kisah dari bapak tua itu, Aji Saka pergi ke Medang Kamulan untuk menemui Prabu Dewata Cengkar. Jadi ini buku ini diceritakan melalui beberapa paragraf. Nah, ini adalah penjelasan isi buku. Lanjutan ceritanya, ia menawarkan diri untuk menjadi makanan sang raja dengan memberikan satu syarat, yaitu meminta tanah seluas panjang sorban ya, yang dia pakai di kepalanya. Namun karena kesaktian Aji Saka, sorban itu menjadi sangat panjang dan terus memanjang. Prabu Dewata Cengkar menjadi sangat marah karena merasa ditipu oleh Aji Saka ini. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Prabu Dewata Cengkar dan Aji Saka. Sang raja kalah dan Aji Saka dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Itu adalah penjelasan isi buku. Penjelasan isi buku atau ringkasan buku tentang Aji Saka ini. Nah, di sini manfaat buku dari kisah ini tentang Aji Saka ini apa? Nah, di sini penulis melalui Aji Saka ingin menyampaikan sebuah pesan moral. Jadi manfaat dari kisah buku ini adalah menyampaikan pesan moral yang terdapat di balik kisah perjuangan Aji Saka, yaitu orang yang suka berbuat keji akan mengalami penderitaan akibat perbuatannya sendiri. Hal ini dapat menjadi pelajaran yang baik untuk anak-anak yang membacanya.
Jadi dalam ulasan buku sastra ini yang pertama kita tulis adalah data buku, kemudian penjelasan isi buku, kemudian nanti yang ketiga adalah manfaat dari buku ini. Manfaatnya untuk apa sih buku ini? Kemudian yang keempat, di sana ada juga kelebihan dan kekurangan buku. Di buku di sana di halaman 48 juga ada kelebihan dari buku Aji Saka ini adalah jalan cerita Aji Saka ini tampak mudah diikuti karena peristiwanya disampaikan secara runtut berurutan. Alurnya gampang dicerna ya. Hal ini berarti alur yang dipakai penulis dalam cerita ini dapat membimbing pembaca lebih mudah untuk memahami pikiran, kesan, dan maksud penulis melalui cerita ini. Selain itu, penulis juga mengemas cerita dongeng ini dalam bentuk yang menarik dan ringkas. Penyajian cerita dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang cukup bagus. Jadi di buku itu ada gambar-gambarnya juga yang bisa menerjemahkan apa yang diceritakan oleh tulisan. Penulis juga menggunakan bahasa cukup mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. Itu kelebihan dari buku ini. Jadi tulisan semua ini bukan ada dalam buku Aji Saka ini, bukan dalam buku Aji Saka itu ya. Tapi tulisan ini dibuat oleh kita setelah kita membaca buku itu. Kelebihan bukunya apa ya? Kelebihan buku ini, oh ternyata ceritanya runtut, bahasanya mudah dipahami dan lain-lain. Kemudian di sini kekurangan dari buku Aji Saka ini ternyata ada kekurangannya. Akan tetapi ada beberapa pilihan kata yang agak sulit dimengerti pada cerita khususnya bagi anak-anak. Contoh kata-kata yang sulit yaitu penyamun, seberkas, dan kelaliman. Jadi ada kekurangannya, misalkan gambarnya kurang menarik atau gambarnya tidak dimengerti, gambarnya terlalu sedikit, misalkan tulisannya ternyata terlalu banyak, alur ceritanya berbelit-belit ya. Itu kekurangan buku. Jadi kita baca dulu, udah dibaca, datanya ketahuan, data dari buku itu apa aja, judulnya, penulisnya, tahunnya, penerbitnya, tempatnya di mana tempat penerbitnya. Kemudian yang kedua, isi penjelasan bukunya tentang apa. Ketiga, manfaat bukunya apa. Keempat, kelebihan bukunya apa. Kelima, kekurangannya apa, kekurangan buku itu apa. Kemudian yang kelima ada komentar tentang buku berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada pembaca. Jadi kita membuat komentar tentang buku ini. Siapa tahu komentar ini bisa menjadi bermanfaat bagi pembaca selanjutnya. Jadi ketika kita membuat isi ulasan buku, bisa jadi kita misalkan memposting di internet tentang ulasan kisah Aji Saka, buku karangan tadi siapa? Karangan Saiful Ashari. Penerbitnya ini tahunnya segini. Kita membuat ulasan, bisa jadi orang membaca ulasan kita sehingga komentar yang kita tujukan terhadap buku ini bisa bermanfaat bagi pembaca yang lain. Bisa jadi komentar teman-teman yang lain berbeda dengan komentar kita. Komentar tentang buku berupa saran untuk penulis dan imbauan kepada pembaca. Di sini sasaran pembaca yang dituju oleh buku ini adalah anak-anak. Betul tidak anak-anak? Di sini lihat. Pasti ya anak-anak, karena ini tentang Aji Saka, tentang cerita. Berdasarkan jalan cerita dan isi ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Di dalam cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun, untuk bahasa yang digunakan dalam cerita ini, penulis harus lebih memilih kata yang tepat agar mudah dipahami oleh pembacanya, yaitu anak-anak. Jadi kalau cari buku ceritanya tentang anak-anak, baiknya tidak ada kata-kata yang sulit dipahami oleh anak-anak. Yang simpel-simpel aja bahasanya ya. Nah itu tentang isi ulasan, membuat ulasan buku. Jadi kalau kalian punya buku cerita di rumah, cari yang pertama apa? Yang pertama itu data atau identitas buku yang dicari. Kalau misalkan buku ESPS ini ya, ESPS ini kan penulisnya ada A. Indradi,
dan Rahmah Purwahida. Itu penulisnya ya. Kalau kalian di rumah punya buku bacaan, buku cerita, cari data penulisnya siapa. Oh, judul bukunya tentang misalkan yang tadi ya kata Pak Robi, Legenda Sangkuriang. Penulisnya siapa? Penerbitnya apa? Di mana penerbitnya? Tahun berapa? Kemudian yang kedua kita membuat tadi apa? Penjelasan atau ringkasan isi buku. Dari buku cerita itu, buku ini membahas tentang apa? Diceritakan oleh kita. Sesudah itu kita membuat apa? Membuat poin tentang manfaat buku. Buku ini ternyata bermanfaat sekali karena memiliki pesan moral yang sangat tinggi tentang misalkan yang tadi apa? Malin Kundang, bahwa kita harus berbakti kepada orang tua, jangan sampai menjadi anak yang durhaka misalkan gitu ya. Manfaat bukunya. Kemudian kelebihan kekurangan buku di sini, kelebihannya apa? Kelebihannya misalkan gambar-gambarnya sangat menarik, alur ceritanya mudah dipahami, tidak ada kalimat-kalimat yang rancu. Kekurangan bukunya misalkan halaman bukunya terlalu banyak misalkan, sehingga ceritanya tampak bertele-tele dan lain-lain misalkan ya. Kemudian yang kelima, kita komentar kita tentang buku ini. Buku ini cocoknya adalah untuk anak usia 5 tahun sampai 12 tahun misalkan, atau buku ini cocok dibaca oleh anak-anak misalkan. Tetapi kalau di sini kan ada kelengkapannya. Penulis harus lebih memilih kata yang tepat agar mudah dipahami. Misalkan kalau tadi kita membahas halaman yang terlalu banyak, penulis lebih baik meringkas cerita ini supaya tidak terkesan bertele-tele misalkan gitu ya. Nah, itu kita sudah tahu cara membuat ulasan dari sebuah buku, apa saja yang harus disiapkan. Yang pertama tadi adalah data dan identitas buku. Yang kedua, penjelasan atau ringkasan buku. Ketiga adalah manfaat buku. Keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Dan yang terakhir adalah komentar tentang buku itu. Bisa dilihat contohnya di halaman 47 sampai 48. Nanti ada di halaman 49, kita boleh coba-coba membuat tanda yang mana sih penjelasan isi buku dari cerita Rakyat Nusantara 5 ini. Yang kedua, manfaat buku ini yang mana sih? Ya, kita kasih tanda. Boleh di sana nanti kalian membuatnya di halaman 49 ya. Nah, itu saja pembelajaran hari ini tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat ulasan dari buku sastra. Buku sastra diantaranya adalah cerita atau dongeng ini ya, legenda. Terima kasih atas perhatiannya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk membantu orang tua, tetap semangat untuk mengaji dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kalian semua. Para ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.